Yang pertama, contoh soal penentuan delta H reaksi dengan menggunakan kalorimeter. Di sini diketahui dulu ya. Pembakaran 32 gram gas metana dalam kalorimeter mengakibatkan suhu air kalorimeter naik dari 24,8 derajat Celcius menjadi 88,5 derajat Celcius. Jika kalorimeter berisi 6 liter air dan diketahui kalor jenis air 4,2 serta kapasitas kalorimeternya 2740, kalor pembakaran yang ditanyakan adalah kalor pembakaran ya nanti ya. Berarti nanti bisa delta H yang ditanyakan gitu ya. Nah, diketahui di sini masanya gas metana ya ini ya. M metana itu adalah CH4 adalah 32 gram. Kemudian suhu T1-nya T awalnya adalah 24,8 derajat Celcius, T akhirnya adalah menjadi 88,5 derajat Celcius. Jika kalorimeter berisi 6 liter air, maka volume air adalah 6 liter dan diketahui kalor jenis air. Kalor jenis air itu adalah C kecil 4,2 Joule gram derajat Celcius serta kapasitas kalorimeter. Kapasitas itu C besar 2740 Joule per GC 2740 ya. Yang ditanyakan apa tadi? Yang ditanya adalah delta Hc karena pembakaran, kalori pembakaran ya. Nanti yang pertama kita harus mencari H dengan C kecil dulu ya, karena ada kalori jenisnya. Kemudian yang kedua cari H pakai kapasitas kalor atau C besar. Ini nanti adalah CT. Ini pakai C besar delta T nanti. Nah, setelah itu kalau reaksinya R-nya adalah H C kecil ditambah H C besar nanti itu jadi H total atau H reaksinya. Baru yang keempat nanti kita mencari delta Hc yaitu dengan H total H reaksi nanti dibagi dengan mol hasil dari mol 32 gram gas metana ya. Nah, sekarang kita langsung saja menghitung H-nya dulu. Jawab di sini ya. Jawab. Yang pertama kita menghitung Hc kecil yaitu MCT. MC delta T, M kali C kali delta T. Masanya berapa di sini masanya? Loh, masanya belum ada ya, tapi yang ada adalah 6 liter. Kita ingat-ingat ya, kalau belum ada massa air, maka rho air kan ada. Rho itu adalah 1 gram per sentimeter kubik. Gitu ya. Di sini kalau rho itu kan sama dengan M per V ya. Kalau kita mencari massa, maka rho dikali V atau V-nya air. Ini rho air, massa air, volumenya air. Yang ditanyakan nanti di sini adalah massanya air. Maka kita harus mencari massa air dulu dengan rho dikali volume air. Rho-nya air adalah 1 gram per sentimeter kubik. Volumenya air berapa nih? 6 liter. 6 liter itu sama dengan berapa sentimeter kubik? 1 liter itu sama dengan 1000 sentimeter kubik ya. Berarti 6 liter di sini harus dirubah menjadi
cm kubik nanti supaya bisa dicorek. Nah, jadi 6000 cm kubik. Nah, ini nanti kan bisa dicorek giniin. Jadi diingat-ingat 6 liter sama dengan 6000 cm kubik. Jadi 6000 satuannya adalah gram. 1 gram per cm kubik, cm kubiknya dicorek, tinggal 1 kali 6000 gram. Jadi masanya air ketemu yaitu 6000 gram dikali C. Kalau CT pakai C kecil ya, dikali 4,2 joule per GC, dikali delta T-nya adalah 88,5 dikurangi 24,8 derajat Celcius. Maka di sini hasilnya adalah 6000 dikali 4,2 dikali 63,7. Maka 1605,240 joule. Hasilnya joule. Atau bisa ditulis dengan 1605,240 kilojoule. Jadi dirubah jadi kilojoule juga boleh. Dan kita menghitung yang kedua adalah Chi dengan C besar. Ini tadi sudah ketemu ya. Chi dengan C besar. Kenapa kok kita menghitung Chi pakai C besar juga dengan kapasitas kalornya? Karena di soal itu diketahui kalor jenis dan kapasitas kalori meter. Jadi wajib dihitung, yaitu C kali delta T. C-nya berapa tadi? C-nya adalah 2740 dikali delta T-nya tadi 63,7 ya derajat Celcius. Maka hasilnya adalah 174.500. Nah ini ya, 1.740.538 joule. Atau bisa dirubah menjadi kilojoule dibagi 1000 ya. 174,538 kilojoule. Jadi juga boleh dirubah menjadi kilojoule supaya angkanya tidak terlalu banyak gitu ya, sampai ribuan. Kalau ini tadi sampai jutaan ya. Untuk yang pertama sudah Chi MC delta T, kemudian pakai Chi C delta T atau Chi CAT. Nah, setelah itu kita jumlahkan Chi-nya. Chi sama dengan Chi C tambah Chi C besar. Nanti bisa diperoleh Chi reaksi total ya. Chi C-nya tadi 1605,4240 ditambah 174,538 gini ya. Totalnya adalah 779,8 kilojoule. Nah, ketemu. Ini adalah kalor reaksi total ya, kalor reaksi total. Kemudian setelah itu kita mencari delta Chi C-nya, karena yang ditanyakan itu adalah pembakaran, bukan kalor total reaksi. Kalau yang ditanyakan total reaksinya, jawabannya adalah 1779,8 kilojoule. Kalau yang ditanyakan delta HC-nya atau pembakaran gas metananya, maka nanti kita harus mencari delta HC itu sama dengan min Chi reaksi bagi mol. Chi reaksinya totalnya tadi adalah 1779,8 ya. Ini harus ada tanda min gini. Dibagi mol. Molnya mol siapa di sini? Molnya adalah mol dari 32 gram. Karena yang ditanyakan adalah
pembakaran 32 gram gas metana. Maka nanti molnya adalah mol dari gas metananya ini. Kalau mol, bagaimana cara mencari mol? Maka di sini ya, mol itu adalah massa CH4 dibagi MR-nya CH4. Masanya 32. MR-nya berapa? MR dari CH4 adalah 16. Ini bisa cari di Google atau cari pakai tabel periodik ya. C itu AR-nya 12 ditambah 4 kali ARH1, berarti 12 ditambah 4 maka jadinya 16. Maka hasilnya adalah 2 mol. Ini adalah mol dari CH4, hasil pembakaran dari 32 gram gas metana. Karena yang ditanyakan adalah pembakaran gas metana. Hasilnya adalah massa dibagi MR, yaitu 2 mol. Maka di sini langsung saja dibagi 2 mol. Maka hasilnya adalah minus 890 kilojoule per mol. Nah, jadi ketemu hasilnya di sini. Jadi kita di sini pakai berapa rumus nih? Jadi semuanya ikut ya. Khi MC delta T, khi cat, kemudian khi reaksi total sama delta H sama dengan min khi per mol. Jadi caranya seperti ini untuk menghitung delta H reaksi dengan menggunakan kalorimeter. Contoh soal yang kedua adalah penentuan delta H menggunakan hukum Hess. Kalau kita menggunakan hukum Hess, pasti terdapat diagram siklus seperti pada gambar. Nah, menurut Henry Hess, besarnya kalor reaksi atau delta H suatu reaksi yang berlangsung beberapa tahap ditentukan oleh apabila suatu reaksi dapat dinyatakan sebagai penjumlahan aljabar. Jadi untuk mencari delta H1 kita bisa menjumlahkan reaksi-reaksi yang menyertainya berupa delta H2 ditambah delta H3. Jadi di sini adalah 2S plus 3O2 menjadi 2SO3. Ini ada panah ya. Jadi delta H1 itu adalah 2S3O2 menjadi 2SO3. Itu entalpinya adalah sebesar delta H1. Delta H1 reaksi, delta H reaksi ini bisa dihitung dengan delta H2. Jadi delta H1 sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Delta H2 ditambah delta H3 itu menghasilkan delta H1. Untuk reaksi yang pertama, 2S plus 3O2 itu langsung menjadi 2SO3. Sedangkan yang kedua, jalan kedua adalah 2S plus 3O2 menjadi 2SO2 plus O2 terlebih dahulu, baru menjadi 2SO3. Jadi kalau reaksinya aku tulis, reaksi yang pertama itu adalah 2S plus 3O2 langsung menghasilkan 2SO3, delta H-nya adalah delta H1. Ya, belum diketahui nih ya. Jalan yang kedua untuk menuju ke SO3, hasil 2SO3 ini yaitu melalui 2S plus 3O2 menjadi 2SO2 plus O2 dulu, baru menjadi berapa nih? Baru menjadi 2SO3. Jadi di sini delta H-nya adalah delta H2 sebesar min 593 kilojoule. Kemudian di sini delta H3 dari 2SO2 plus O2 menjadi SO3 yaitu min 197 kilojoule. Nah,
Berapa di sini delta H reaksinya? Delta H reaksi itu adalah delta H2 ditambah delta H3 karena sama ya. Tujuannya adalah untuk menghasilkan 2SO3. Jadi, ini menurut Henry Hess, delta H1 dapat diperoleh dari penjumlahan aljabarnya, yaitu delta H2 dan delta H3 dijumlahkan 593 kJ ditambah min 197 kJ. Hasilnya adalah min 790 kJ. Jadi, ini merupakan penentuan delta H menggunakan hukum Hess, yaitu kita bisa menjumlahkan reaksi-reaksi yang menyertai suatu delta H reaksi delta H1 seperti itu. Kemudian contoh soal yang ketiga yaitu penentuan delta H reaksi dengan menggunakan data entalpi pembentukan. Di sini di soal diketahui data entalpi pembentukan standar dari C3H8, dari CO2, dan dari H2O. Harga delta H reaksi dari reaksi C3H8 plus 5O2 menghasilkan 3 karbon dioksida plus 4 H2O adalah, ingat-ingat, kalau kita menentukan delta H reaksi menggunakan data entalpi pembentukan, maka rumusnya adalah jumlah perubahan entalpi pembentukan di produk dikurangi jumlah entalpi pembentukan di reaktan. Reaktan itu adalah di sebelah kiri, produk di sebelah kanan, atau jumlah HR-nya itu adalah kaki, kanan kurangi kiri. Diingat-ingat ya, kanan kurangi kiri. Nah, di kanannya ada apa saja nih di kanan? Di sebelah kanan ada 3 delta HCO2-nya ya. 3 kali delta HCO2 kan nih 3-nya itu harus ikut ya, nanti koefisien di sini itu wajib diikutkan. Kemudian ditambah 4 kali delta F-nya H2O. Nah, dikurangi yang di sebelah kiri ada apa aja? Di sebelah kiri itu ada C3H8 1 kali ya. Delta F-nya C3H8 1 kali ditambah 5 kali delta HF-nya O2. Nah, gini. Kemudian 3 delta HCO2-nya kan sudah ada di soal atau yang diketahui ya. Sudah diketahui di data entalpi. Delta H pembentukannya adalah min 394 ya. CO2 adalah min 394. Kemudian H2O-nya berapa nih? Min 286 ya. Ini ya, H2O min 286 dikurangi delta H C3H8-nya min 104 ya. Ditambah 5 kali delta HO2-nya. O2 ini adalah unsur bebas. Kalau unsur bebas itu delta HF-nya adalah 0, diingat-ingat. Maka di sini adalah 5 dikali 0. Dah, kita tinggal menghitung. 3 dikali min 394 adalah min 1182 ditambah 4 kali min 286 adalah min 1144 dikurangi ini tadi yang pertama ya, min 104 karena 5 kali 0 tetap 0, berarti sudah itu dibiarkan ya ini ya, karena hasilnya tetap 0. Maka min ditambah min berapa? Min 2326, min ketemu min
akhirnya di sini jadi plus 104. Gini ya. Berarti min 2326 plus 104 adalah min 2222 kilojoule. Jadi delta HR-nya reaksi tersebut adalah min 2222 kilojoule. Jadi diingat-ingat, kalau data entalpi pembentukan kita pakai kaki kanan kurangi kiri, kemudian kita tinggal 3 kali delta H CO2 ditambah 4 kali delta H-nya pembentukan H2O ya. Kemudian dikurangi di sebelah reaktan atau sebelah kiri, yaitu delta HC38 ditambah 5 kali delta HO2-nya. Jadi ini di sebelah kiri tadi yang ini di sebelah kanan. Diingat-ingat. Jadi kita harus bisa menentukan ya sebelah kiri sama sebelah kanannya mana supaya tidak salah menghitungnya nanti. Jadi hasilnya seperti ini. Kalau ditulis persamaan reaksinya yaitu C3H8 plus 5O2 menghasilkan 3CO2 plus 4H2O, maka delta HR-nya adalah min 222 kilojoule. Jadi seperti ini. Ini adalah cara menghitung menggunakan delta H entalpi pembentukan. Nah, kalau di persamaan reaksi ada unsur bebas seperti O2, H2, C2, pokoknya unsur yang berdiri sendiri itu delta H-nya adalah 0. Makanya di data diketahui itu tidak ada. Kalau tidak ada maka delta H-nya adalah 0. Soal yang keempat yaitu penentuan delta H reaksi dengan menggunakan energi ikatan. Jadi kita menggunakan energi ikatan. Kalau kita menggunakan energi ikatan di soal pasti yang diketahui adalah energi ikatan dari masing-masing atom. Nah, yang ditanyakan adalah energi yang digunakan dalam reaksi H2 plus O2 menghasilkan H2O. Langkah yang pertama kita harus mencari reaksi dari H2O2 plus H2 plus O2 menghasilkan H2O2 ini harus dicari masing-masing ikatannya. Caranya gimana? Seperti ini. H ikatan dengan H karena H2 ya. Karena yang ditanyakan adalah energi ikatannya, kita harus tahu ikatan masing-masing atom di dalam suatu reaksi. H2 yaitu H berikatan dengan H. Direaksikan dengan O2 yaitu O berikatan dengan O. Diingat-ingat kalau O itu tangannya ada 2 ya di sini ya. Kalau O dengan O itu tangannya ada 2 karena maksimal O itu tangannya berikatan 2. Kalau H maksimal tangannya berikatan 1 ini. Jadi tangan H itu 1 gini ya. Sedangkan tangan O itu harus 2. Nah, ini harus paham. Menghasilkan H2O2. Maka O ada 2 gini, tangan yang satunya O tangannya ada 2 ya. Tangan satunya mengikat H, tangan yang satunya lagi mengikat H seperti ini. Ini tangan O, ada tangan satu mengikat H, tangan satunya ingin mengikat O. O yang di sini tangan satunya mengikat O, tangan satunya lagi mengikat H. Jadi sudah benar O-nya memiliki tangan 2 ya. Ini. Kalau ini tadi tangannya 2 ada di tengah semua. Nah, kalau sudah mengetahui ikatan atom antar atomnya, maka langkah yang kedua, ini langkah yang pertama adalah kita menghitung jumlah ikatannya. Di sini ikatannya adalah 1H dengan H dan 1O ikatan rangkap 2 dengan O ya.
Ini di sebelah apa nih? Yang di sebelah sini namanya adalah reaktan. Kemudian di sebelah produk ada ikatan apa dengan apa nih? O dengan H, ikatan H dengan O ya, O atau dengan H, atau O dengan H, atau H dengan O. O dengan H ini itu ada berapa nih? Ada 2. Ada 2 ya. Ada 2 ikatan H dengan O. Maka nanti H2 kali H dengan O itu 460 ini ya. Jadi harus dijabarkan seperti itu. Ada 2 kali H dengan O, sudah. Kemudian ada 1 kali O dengan O. Ini ya, 1 kali O dengan O. Sudah, maka ini di sebelah mana nih? Ini adalah di sebelah produk. Sudah. Kalau sudah seperti ini, rumusnya apa ayo? H delta H reaksi sama dengan energi ikatan di jumlah energi pemutusan reaktan dikurangi jumlah energi penggabungan di produk, ya kan? Nah, gini, ini adalah rumus dari delta H menggunakan energi ikatan. Pemutusan reaktan itu adalah di sebelah kiri, reaktan itu sebelah kiri, dan produk itu di sebelah kanan. Maka nanti kiri kurangi kanan. Nah, sekarang di kiri itu ada apa aja? Ada ini ya, di kiri itu ya. 1 kali ikatan H dengan H ditambah 1 kali ikatan O dengan O. Ini di sebelah kiri. Dikurangi yang di sebelah kanan adalah 2 kali ikatan H dengan O ditambah 1 kali ikatan O dengan O. Nah, gini ya. Kemudian 1 kali ikatan H dengan H. H dengan H itu data entalpinya berapa? 436 ya. Berarti di sini 436 ditambah 1 kali O dengan O, 499 ya ini ya. 499 ini di sebelah kiri dikurangi 2 kali ikatan H dengan O. H dengan O-nya adalah 460. Maka di sini tulis 460 ditambah 1 kali O dengan O adalah 142 ya. Di 142. Sudah, kita tinggal menghitung di sini nanti. 436 ditambah 499 adalah 935 dikurangi 2460 ditambah 142. Ini nanti jadinya ini dikali loh ya. 2 kali 460 ya tadi ya. Maaf ya, benar ini dikali. Berarti min 1000. Nah, gini ya. Ini dikali ini kemudian ditambah 142, hasilnya adalah 1062. Maka 935 dikurangi 1062 adalah negatif 127 kilojoule. Jadi ketemu nih di sini. Untuk menghitung H2 gas plus O2 gas menghasilkan H2O2 gas, maka delta H-nya adalah negatif 127 kilojoule. Nah, jadi menulis persamaannya adalah seperti ini. Ini pakai energi ikatan ya. Kalau pakai energi ikatan, yang pertama kali kita memutuskan ikatan dan menggabungkan ikatan, makanya seperti ini. Jadi ikatan-ikatannya dipecahkan, kemudian kiri kurangi kanan, yaitu di sebelah reaktan kiri dikurangi sebelah kanan. Nah, seperti ini.